Selamat datang kembali. Kali ini kita akan bahas materi menarik yang Anda bagikan. Ini idenya cukup bikin kaget ya. Kalau mau berkembang, apalagi jadi pemimpin, Anda justru harus ngelewatin fase merasa palsu. Padahal kan kita sering dengar nasihat, jadilah diri sendiri. Tapi sumber Anda, terutama dari Herminia Ibarra, kayaknya menantang itu ya. Mari kita coba bedah deh paradoks keaslian ini. Betul sekali. Materi itu menyoroti adanya tegangan ya. Jadi ada dorongan dari dalam diri kita untuk otentik, setia pada siapa kita, nilai-nilai kita. Tapi di sisi lain ada tuntutan dari luar untuk ya beradaptasi, bertumbuh. Apalagi pas masuk peran baru yang beda banget. Nah, proses adaptasi ini ironisnya malah bisa bikin kita merasa kayak penipu gitu loh terhadap diri sendiri. Ini intinya paradoks itu. Kemajuan seringkali datang dengan rasa palsu di awal. Oke, menarik ini. Tapi gimana ceritanya konsep menjadi diri sendiri yang positif itu malah jadi penghalang? Kenapa gitu? Kita harus merasa palsu dulu buat bisa maju. Nah, Ibarra itu menunjukkan ada beberapa semacam jebakan lah dalam pemahaman kita soal otentisitas. Pertama, soal ide setia pada diri sendiri. Pertanyaannya kan, diri yang mana? Diri kita itu kan dinamis ya, banyak sisi, terus berubah juga seiring waktu dan pengalaman. Kalau kita terlalu kaku sama satu versi diri sejati ya. Jadi susah nyoba hal baru ya? Betul, jadi menghalangi kita nyoba cara-cara baru yang mungkin awalnya terasa aneh. Atau bukan gue banget gitu. Terus soal ini, soal jujur banget, ngungkapin semua yang dirasa. Bukannya itu otentik namanya? Nah, itu dia jebakan kedua. Terlalu transparan, apalagi soal keraguan atau rasa nggak nyaman di awal peran baru. Itu bisa jadi bumerang loh. Oh iya. Iya, contohnya kan si Cynthia itu ya di materi Anda, eksekutif yang mencoba terlalu jujur soal rasa nggak yakinnya, malah hilang kredibilitas. Kadang tindakan yang rasanya dipaksain atau nggak sejalan sama perasaan saat itu, justru itu langkah strategis untuk bangun fondasi baru. Jadi bukan nipu ya? Bukan soal nipu, tapi lebih ke soal timing dan gimana membangun kepercayaan gitu. Oke. Terus kalau soal pegang teguh nilai-nilai kita, itu pasti penting dong? Tentu penting, tapi ini poin ketiga. Nilai yang dulu relevan belum tentu pas buat tantangan di depan. Mempertahankan nilai lama secara kaku mungkin terasa autentik ya, tapi bisa menghambat adaptasi yang justru krusial. Lagi-lagi, proses adaptasi nilai ini bisa terasa kayak mengkhianati diri sendiri di awalnya. Kenapa ya perasaan palsu pas berkembang ini kayaknya makin sering dialami pemimpin sekarang? Tekanannya lebih gede atau gimana? Ada beberapa faktor sih. Karir sekarang kan seringkali nuntut perubahan peran yang lebih drastis ya, nggak lurus-lurus aja. Terus kita juga makin sering kerja lintas budaya, yang norma otentisitasnya bisa beda banget. Oh iya, kayak contoh si George itu ya? Nah, iya. Eksekutif Malaysia yang merasa nggak otentik pas harus adaptasi ke gaya kepemimpinan Belanda yang lebih egaliter. Itu kan maksa dia bertindak dengan cara yang terasa asing banget buat dia. Ditambah lagi, ya ekspektasi buat kelihatan kompeten dari hari pertama. Itu juga tekanan tersendiri. Terus materi Anda juga nyinggung kalau cara orang merespon rasa palsu ini beda-beda ya? Ada tipe-tipenya gitu? Betul, itu merujuk ke risetnya Mark Snyder soal self-monitoring. Ada tuh yang disebut bunglon, high self-monitors. Mereka ini adaptif banget, gampang nyoba gaya baru. Tapi risikonya bisa dianggap orang lain nggak tulus, atau ya itu tadi, palsu. Oke. Terus lawannya? Lawannya ada true to selfer, low self-monitors. Mereka ini pegang teguh banget perasaan internalnya. Kesannya jujur, tapi ya itu, bisa jadi kaku, kurang peka sama situasi. Kayak Cynthia di awal cerita itu. Jadi dua-duanya punya tantangan ya soal otentisitas pas harus berkembang? Iya, betul. Oke, jadi kalau rasa palsu ini hampir nggak bisa dihindari pas kita tumbuh. Gimana dong caranya biar kita bisa melewatinya tanpa merasa jadi penipu permanen gitu? Kuncinya, kata Ibarra, itu mengadopsi mindset work in progress. Anggap diri kita itu karya yang sedang berjalan, belum final. Work in progress. Iya. Ada beberapa strategi nih. Pertama, ya berani aja bereksperimen. Coba perilaku baru, gaya kepemimpinan baru, meskipun awalnya terasa canggung, atau kok aneh ya, bukan saya banget, anggap aja lagi latihan peran. Jadi rasa canggung itu.
Nah, rasa nggak nyaman itu justru bagian dari belajar. Itu sinyal Anda keluar dari zona nyaman. Oke, jadi itu bisa jadi indikator positif malah ya. Bisa jadi. Kedua, belajar dari banyak panutan. Jangan cuma satu orang. Ambil aja elemen-elemen yang Anda kagumi dari orang-orang berbeda, terus dirangkai jadi gaya unik Anda sendiri pelan-pelan. Jadi nggak niru plek-plek ya. Betul. Itu lebih otentik dalam jangka panjang. Tapi hati-hati juga sama model otentisitas dari budaya tertentu. Misalnya gaya cerita kesulitan pribadi ala Amerika itu kan belum tentu cocok di semua tempat. Sip. Dan yang terakhir tadi soal cara kita lihat cerita diri kita. Tepat. Jangan sampai narasi masa lalu tentang siapa saya itu malah membatasi. Kan kita tumbuh, hadapi tantangan baru, ya cerita kita juga perlu diupdate dong. Apa yang dulu penting buat mendefinisikan Anda, mungkin perlu dilihat lagi, biar nggak menghalangi nyoba hal baru yang awalnya terasa nggak otentik itu. Oke. Jadi kesimpulannya nih ya, dari penelusuran materi Anda ini, kayaknya perasaan palsu atau nggak otentik itu bukan tanda jelek. Malah sebaliknya ya, itu bisa jadi bagian penting yang emang nggak bisa dihindari dari proses tumbuh dan belajar. Apalagi pas dapat peran baru. Iya. Jadi kuncinya di mindset berkembang, berani coba-coba, dan fleksibel soal definisi diri. Gitu ya? Persis. Rasa nggak otentik itu bisa kita lihat sebagai ya semacam ongkos masuk sementara lah untuk naik ke level kompetensi atau kepemimpinan berikutnya. Nah ini membawa kita ke pertanyaan buat direnungkan nih untuk Anda. Gimana kalau perasaan palsu yang Anda alami pas nyoba sesuatu yang baru, yang menantang, itu sebenarnya adalah sinyal kuat kalau Anda lagi ada di jalur pertumbuhan yang signifikan. Jadi, daripada dihindari, gimana kalau Anda coba rangkul aja rasa nggak nyaman itu sebagai semacam katalis buat pengembangan diri Anda selanjutnya? Wah, pertanyaan bagus itu untuk dipikirkan. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.